Salve, Laudetur Yesus Kristus semuanya. Hari ini saya akan membahas apakah Yesus terkutuk di atas salib. Mungkin kita dengar dari oknum-oknum yang mau menyerang kekristenan dengan statement bahwa Yesus terkutuk. Mereka mengutip surat Santo Paulus kepada jemaat Galatia, bab 3 ayat 13 yang berbunyi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi, apakah Yesus benar-benar terkutuk di atas kayu salib? Jawaban saya, bisa ya, bisa tidak. Kok saya bisa menjawab hal ini ya? Baik, ayo kita simak. Memang Yesus bisa dibilang terkutuk, namun tidak benar-benar terkutuk. Kenapa? Pertama, frasa Santo Paulus yaitu, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu ia mengutip hal itu di kitab Ulangan, di mana orang-orang yang melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati, maka harus digantung, yaitu disalib. Pernyataan itu ada di kitab Ulangan bab 21 ayat 22-23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi artinya orang-orang yang berdosa yang disalib ini terkutuk oleh Allah. Tapi kenapa Kristus juga berlaku? Tolong ingat jawaban singkatku tadi ya. Saya mengatakan jawabannya adalah bisa ya, bisa tidak. Perlu untuk diketahui, Yesus tidak mempunyai dosa sama sekali. Ia bersih dari dosa. Ada di surat Santo Paulus kepada orang Ibrani, bab 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dan peristiwa Yesus disalibkan menebus dosa manusia ternyata dibuatkan di kitab Nabi Yesaya bab 53. Di ayat ke-5 mengatakan bahwa tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat ke-7 mengatakan, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang bergunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Dalam ayat 12b, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi artinya Kristus membawa dosa-dosa umat manusia dan selain membawa dosa-dosa itu, ia akan menghilangkan dosa itu. Sesuai dengan pernyataan Santo Yohanes Pembaptis kepada beliau, tertulis di Injil Santo Yohanes bab 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi, Yesus Kristus telah datang untuk menebus umat manusia dari kutuk hukum Taurat. Ia telah mati di kayu salib sebagai pengganti kita. Dengan kematiannya, Yesus Kristus telah menanggung kutukan hukum Taurat yang seharusnya ditanggung oleh kita. Dengan demikian, bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kutuk hukum Taurat telah dihapuskan. Kita tidak lagi berada di bawah kutuk hukum Taurat, tapi kita telah dibebaskan untuk hidup dalam kasih karunia Tuhan. Santo Petrus menyatakan dalam surat pertamanya bab 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh.
Inilah kenapa saya bilang bisa tidak, karena Kristus sendiri tidak berdosa dan hanya membawa kutuk-kutuk kita. Kalau untuk jawaban saya yang bisa ya, artinya bisa dikatakan hal tersebut, namun bukan berarti Kristus benar-benar terkutuk dalam tubuh dan jiwanya. Kutuk itu adalah apropriasi. Apa itu apropriasi? Sebenarnya ini memiliki banyak arti. Kalau dalam segi sosiologi humaniora, berarti tindakan mengambil sesuatu untuk penggunaan sendiri, biasanya tanpa izin. Kalau seni budaya berarti pengadopsian adat istiadat, praktik, ide, atau elemen lain dari suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat tertentu secara tidak pantas atau tanpa pengakuan yang layak. Kalau konteks kristologi, teologi tentang hal ini berarti mengambil paksa seakan-akan milik sendiri. Artinya kutuk itu diambil paksa oleh Kristus, jadi artinya kutuk itu di atasnya. Maksudnya kutuk itu dibawa olehnya. Tapi kutuk itu tidak di dalam dia. Kata apropriasi ini digunakan oleh Santo Yohanes Damaskus saat menjelaskan Galatia bab 3 ayat 13. Ia mengatakan, perlu diperhatikan bahwa ada dua apropriasi, yang satu bersifat alamiah dan esensial, dan yang satu lagi bersifat pribadi dan relatif. Yang alami dan hakiki adalah yang dengannya Tuhan kita dalam kasih-Nya kepada manusia mengambil sifat kita dan seluruh atribut alami kita, menjadi manusia dalam hakikat dan kebenaran, dan menguji apa yang alamiah, tetapi peruntukan pribadi dan relatif adalah ketika seseorang menganggap diri orang lain secara relatif. Misalnya, karena rasa kasihan atau cinta, dan sebagai gantinya, mengucapkan kata-kata tentang dia yang tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Dan dengan cara inilah Tuhan kita menerima baik kutukan maupun ketertinggalan kita, dan hal-hal yang lain yang tidak wajar, bukan karena dia sendirian dulu atau menjadi seperti itu, tapi dia mengambil kepribadian kita dan menggolongkan dirinya sebagai salah satu dari kita. Demikianlah arti pengungkapan ini menjadi kutukan demi kita. Dalam buku An Exposition of the Orthodox Faith, buku ketiga, chapter 25. Dan juga bapak-bapak gereja selain beliau juga sependapat dengan hal ini. Santo Justinus Martir, ia mengatakan bahwa, lalu aku menjawab sama seperti Allah memerintahkan tanda itu dibuat oleh ular tembaga, namun ia tidak bercacat. Meskipun demikian, meskipun ada kutukan dalam hukum terhadap orang-orang yang disalib, namun tidak ada kutukan yang terletak pada Kristus Allah, yang olehnya semua orang yang melakukan perbuatan yang patut dikutuk diselamatkan. Dalam Dialogue with Trypho di chapter 94. Santo Athanasius dari Alexandria yang mengatakan, sebab seperti ketika Yohanes berkata, firman itu telah menjadi manusia, kita tidak menganggap seluruh firman itu sebagai manusia, tetapi kita telah menjadi manusia, dan ketika kita mendengar Kristus telah menjadi kutukan bagi kita, dan ia telah membuat dia berdosa karena kita yang tidak mengenal dosa. Kita tidak hanya memahami hal ini, bahwa seluruh Kristus telah menjadi kutukan dan dosa, tetapi bahwa dia telah menanggung kutukan yang menimpa kita, seperti yang dikatakan Rasul berkata, telah menembus kita dari kutukan, dan telah memikul, seperti yang dikatakan Yesaya, dosa-dosa kita. Dan seperti yang ditulis Petrus, telah mengikulnya dalam tubuh di atas kayu. Jadi, jika dikatakan dalam Amsal, dia menciptakan, kita tidak boleh berasumsi bahwa seluruh firman pada hakikatnya adalah makhluk. Tapi dia mengenakan tubuh yang diciptakan, dan bahwa Tuhan menciptakan dia demi kita, mempersiapkan baginya ciptaan. Tubuh kita seperti ada tertulis bagi kita, supaya di dalam dia kita dapat diperbaharui dan didewakan. Dalam bukunya Against the Arians, Discourse 2, chapter 19. Dan dari Santo Gregorius dari Nisa, dia mengatakan bahwa, sebab ketika dia datang dalam wujud seorang hamba untuk menggenapi misteri penebusan melalui kayu salib, yang telah mengosongkan dirinya sendiri, yang merendahkan dirinya dengan mengambil rupa dan gaya manusia,
kemudian didapati sebagai manusia dalam natur rendah manusia. Maksudku, dia menjadi taat, yaitu dia yang menanggung kelemahan kita dan menanggung penyakit kita, menyembuhkan ketidaktaatan manusia dengan ketaatannya sendiri, agar dengan bilur-bilurnya dia dapat menyembuhkan luka kita, dan dengan kematiannya sendiri melenyapkan kita. Dengan kematian yang umum bagi semua manusia, maka demi kita dia dijadikan taat, bahwa ketika dia menjadi dosa dan kutukan karena dispensasi demi kita, yang tidak secara kodratnya demikian, namun menjadi demikian pula dalam kasihnya kepada manusia. Di bukunya Against Eunomius, buku kedua. Santo Ambrosius dari Milan, dia berkata, apakah Kristus merupakan kutukan dalam ketuhanannya? Tetapi mengapa dia disebut kutuk? Rasul memberitahu kita dengan mengatakan bahwa ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada kayu salib, yaitu dia yang menanggung daging kita di dalam dagingnya, dan di dalam tubuhnya menanggung kelemahan kita dan kelemahan kita. Kutukan agar dia dapat menyalib mereka, karena dia sendiri tidak terkutuk, tetapi terkutuk di dalam kamu. Jadi ada tertulis di tempat lain, dia yang tidak mengenal dosa, tetapi telah berdosa karena kita, karena dia menanggung segala dosa kita, supaya ia membinasakan dosa-dosa itu melalui sakramen sengsaranya. Dalam Sermon Against Eusebius on the Giving Up of the Basilicas, chapter ke-25. Dan terakhir dari Santo Gregorius dari Nazianzus, dia mengatakan bahwa, maka bagian firman itu menjadi manusia, bagi saya nampaknya setara dengan bagian yang mengatakan bahwa dia dijadikan dosa atau kutukan bagi kita. Bukan karena Tuhan diubah menjadi keduanya, bagaimana dia bisa? Tetapi karena dengan menanggung semua itu ke atas dia menanggung segala dosa kita dan menanggung kesalahan kita. Di dalam karyanya Letters on the Apollinarian Controversy to Cledonius the Priest Against Apollinaris. Jadi kesimpulannya, Kristus tidak benar-benar terkutuk. Kutuk itu hanya di atas dia. Sinonimnya, dia membawa kutuk itu karena kita. Itulah apropriasi yang saya jelaskan tadi. Terima kasih, Tuhan memberkati.